Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwani fid din, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Orang-orang musyrik di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, "Unsub rabbak." Wahai Muhammad, jelaskan nasab Rabbmu. Orang-orang Yahudi berkata, kami menyembah Uzair karena dia adalah anak Allah. Dan orang-orang Nasrani pun berkata, kami menyembah Isa karena dia adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Maka karena ucapan-ucapan mereka tersebut, turunlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat yang agung, memerintahkan kepada beliau untuk menegaskan kepada mereka, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Allah dialah yang maha esa. Allahus samad. Dialah as-samad, yang seluruh makhluk butuh kepadanya, pemilik segala kesempurnaan. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak, tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang serupa dengannya. Inilah sebab turunnya ayat-ayat yang mulia ini. Betapa mulianya ayat ini, sehingga ada seorang sahabat ketika sholat selalu membaca ayat ini. Maka orang-orang pun bertanya, kenapa dia melakukan itu? Dia menjawab, li'annaha sifatur rahman. Uhibbu an aqra'a biha. Karena dalam ayat ini terkandung sifat Allah yang maha penyayang. Maka aku suka untuk membacanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, akhbiruhu bi anna Allah subhanahu yuhibbuh. Kabarkan kepada orang itu, karena cintanya kepada surat Al-Ikhlas dan suka untuk membacanya, maka Allah Subhanahu wa taala pun mencintainya. Dalam lafaz yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan langsung kepadanya, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas akan memasukkan engkau ke dalam surga. Dan betapa pentingnya surat ini jemaah sekalian, sehingga kita dianjurkan untuk membaca surat ini berulang-ulang kali setiap hari. Dalam zikir pagi petang, kita baca Al-Ikhlas 3 kali, bersama dengan Al-Falaq 3 kali, bersama dengan An-Nas 3 kali. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mengamalkan ini setiap hari,
pagi dan sore, maka mencukupinya dari segala sesuatu. Artinya, itu akan menjadi pelindung baginya. Karena di dalam ayat-ayat ini terkandung permohonan untuk minta perlindungan kepada Allah dan pengagungan kepadanya. Sehingga Allah akan menolong hamba tersebut. Begitu pula sebelum tidur, kita dianjurkan membaca Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas, kemudian kita tiupkan kedua tangan kita, kemudian kita usapkan ke anggota tubuh yang bisa terjangkau dengan dua tangan kita. Lakukan itu sebanyak 3 kali. Maka itu juga akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dalam tidur. Kemudian dalam sholat sunnah yang paling afdol, yaitu sholat witir. Apabila kita witir 3 rakaat, maka rakaat yang pertama membaca Al-A'la, rakaat yang kedua Al-Kafirun, rakaat yang ketiga Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Setiap malam dianjurkan kita membacanya dalam sholat witir. Di akhir malam. Begitu memasuki waktu subuh, sebelum sholat subuh, dalam sholat sunnah yang juga sangat mulia, sholat sunnah yang Rasulullah SAW tetap mengerjakannya baik ketika mukim maupun safar, yaitu sholat sunnah fajar, sholat sunnah sebelum subuh. Dianjurkan dalam sholat itu kita baca surat Al-Kafirun di rakaat yang pertama dan surat Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Kemudian dalam sholat sunnah ba'da maghrib juga dianjurkan membaca 2 surat ini. Al-Kafirun di rakaat yang pertama dan Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. 4 kali dalam sholat sunnah minimalnya kita baca. Satu lagi ketika sholat sunnah setelah tawaf. Juga dianjurkan membaca Al-Ikhlas, Al-Kafirun di rakaat yang pertama dan Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Selalu kita ulang-ulang surat Al-Ikhlas ini setiap hari, di awal malam, di akhir malam, dan di awal hari. Menunjukkan kepada kita jemaah sekalian, pastilah dalam surat ini mengandung makna yang sangat mendalam, yang kita nggak boleh hanya baca saja tapi nggak paham artinya, tidak pula mengamalkannya dalam hidup, maka itu tidak akan bermakna, tidak akan berarti apa-apa. Meskipun kita baca setiap hari ribuan kali, tapi kita nggak ngerti artinya, tidak pula kita amalkan dalam hidup, tidak ada artinya sama sekali, tidak akan bermanfaat bagi kita. Oleh karena itu, mari kita pahami dengan baik makna-makna yang terkandung di dalam surat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegaskan kepada umat manusia, "Qul," katakan kepada mereka, wahai Muhammad, "Huwallahu ahad." Dialah Allah yang Maha Esa. Artinya jemaah sekalian, hanya Dia pemilik kesempurnaan. Dilihat dari sisi manapun, Dia sempurna. Baik pada nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, ketetapan-ketetapannya. Dia tidak memiliki kekurangan. Dia tidak memiliki aib sedikit pun. Hanya Dia yang Maha Esa, hanya Dia pemilik kesempurnaan. Kalau begitu jemaah sekalian, hanya Dia yang berhak disembah. Itulah sebabnya jemaah sekalian, surat ini disebut surat Al-Ikhlas. Padahal tidak ada kata ikhlas sedikit pun di dalam. Karena makna surat ini adalah hanya Allah yang berhak disembah. Karena hanya Dia pemilik kesempurnaan. Sebab ikhlas itu maknanya memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Sebagaimana juga firman Allah,
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan semua ibadah hanya untuknya. Hunafa artinya mereka menjauhi kesyirikan. Maka tidak ada gunanya jika seseorang membaca ayat ini setiap hari, namun dia tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah. Padahal Allah menyatakan orang-orang yang menyembah selain Allah, mereka itulah yang disebut orang-orang yang kafir. Sebagaimana firman Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir yang berasal dari dua golongan. Yang pertama golongan ahlul kitab. Yang kedua orang-orang musyrik. Ahlul kitab, kenapa Allah sebut mereka kafir? Karena mereka orang-orang Yahudi menyembah Uzair. Dan mereka bilang Uzair anak Allah. Umat Nasrani, kenapa Allah bilang mereka kafir? Karena mereka menyembah Nabi Isa alaihi salam. Dan mereka juga mengatakan Isa adalah anak Allah. Dan semua kata Allah orang-orang kafir adalah orang-orang musyrikin. Semua yang menuhankan selain Allah. Atau menduakan Allah. Atau menyembah kepada selain Allah. Maka Allah nyatakan semua yang menyembah selain dia adalah para pelaku dosa terbesar. Yang disebut dosa syirik. Dan dosa kekafiran. Yang apabila pelakunya mati sebelum bertaubat, Allah tidak akan ampuni. Sebagaimana firman-Nya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan bahaya yang paling besar, orang-orang yang menyembah kepada selain Allah itu atau sekedar membenarkan peribadahan kepada selain Allah atau penuhanan kepada selain Allah, mereka pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Sebagaimana firman Allah, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya. Neraka adalah tempatnya dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kepada mereka. Mereka kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya karena dosa mereka menduakan Allah. Allah mengatakan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah hanya Allah yang esa. Tapi mereka mengatakan ada yang lain selain Allah yang boleh disembah. Tapi mereka mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Maka nggak ada gunanya. Meskipun mereka mengucapkan Qul huwallahu ahad. Tapi mereka tidak mengamalkan apa yang terkandung di dalam ayat ini. Oleh karena itu jamaah sekalian, Qul huwallahu ahad. Itu sama artinya dengan La ilaha illallah. Oleh karena itu La ilaha illallah juga disebut kalimatul ikhlas. Karena la ilaha illallah maknanya la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kita ikhlaskan, kita murnikan semua amal ibadah kita hanya untuk Allah semata. Kemudian ayat yang kedua, Allahus Samad. Allah dialah As-Samad. As-Samad itu artinya jamaah sekalian kembali kepada dua makna. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala pemilik kesempurnaan. Semua sifat-sifat mulianya sempurna. Hanya Dia yang sempurna dalam semua sifat kemuliaannya, keagungannya, ketinggiannya, kebesarannya. Semuanya sempurna. Dia yang maha kuasa, yang mengatur segala sesuatu. Dia yang maha berkehendak. Apabila Dia telah menghendaki, pasti terjadi. Tidak akan ada satupun yang bisa menghalangi. Dan apabila Dia tidak menghendaki, tidak mungkin terjadi. Meskipun seluruh makhluk sudah menghendaki, tapi Allah tidak menghendakinya, tidak akan terjadi.
karena kekuasaannya sempurna, kebesaran dan keagungannya sempurna, ketinggian dan kemuliaannya sempurna. Ini makna As-Somad yang pertama. Makna As-Somad yang kedua adalah seluruh makhluk butuh kepadanya. Dan dia tidak sedikit pun membutuhkan makhluknya. Seluruh makhluk, siapapun itu, muslimnya, kafirnya, manusianya, jinnya, hewannya, tumbuhannya, semuanya tanpa terkecuali butuh kepadanya. Kalau dia menganugerahkan kepada mereka kehidupan, mereka bisa hidup. Kalau dia mematikan dan membinasakan mereka, maka mereka pun mati dan binasa. Kalau dia memberi makan kepada mereka, mereka punya makanan. Kalau tidak, mereka tidak punya makanan. Kalau dia memberi nafas, memberi oksigen kepada manusia, manusia punya nafas, bisa menghirup oksigen. Kalau tidak, maka tidak. Seluruh makhluk butuh kepadanya. Oleh karena itu di antara doa Nabi SAW, wala takilni ila nafsi torfata ain. Ya Allah, jangan engkau biarkan aku sendiri tanpa mendapatkan pertolongan darimu, walaupun hanya sekejap mata. Kesimpulannya jemaah sekalian, ketika kita telah memahami betul apa arti As-Somad, apa yang harus kita lakukan? Harus kita murnikan semua ibadah kita hanya untuknya, dan kita pun tunduk terhadap semua aturan-aturannya. Kita tunduk kepada takdirnya. Kita terima dengan lapang dada, dengan penuh keridhaan. Dan kita tunduk kepada aturan-aturan syariatnya. Inilah orang yang beriman kepada Allah. Terutama setelah kita mengetahui makna-makna yang terkandung di dalam nama Allah. Allah adalah Ahad, Allah adalah As-Somad. Maka kita sebagai hamba tidak punya pilihan lain apabila Allah telah menetapkan satu ketetapan kecuali tunduk dan patuh. Karena kita adalah makhluk yang lemah, yang selalu butuh kepadanya. Wabillahi taufik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Ayat yang berikutnya, lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakan. Ayat ini turun dalam rangka membantah semua golongan yang meyakini Allah punya anak atau Allah dilahirkan. Dan dahulu di masa Rasulullah SAW, mereka ada 3 golongan. Dan 3 golongan ini masih ada sampai sekarang. Golongan yang pertama adalah orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzair anak Allah. Golongan yang kedua adalah orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa, atau mereka sebut Yesus, anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan golongan yang ketiga, kaum musyrikin Arab yang mengatakan para malaikat adalah anak perempuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah turunkan ayat ini untuk membantah mereka semuanya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, inilah di antara tugas penting diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah tegaskan di awal surat Al-Kahfi, wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Di antara tugas Muhammad itu adalah mengingatkan orang-orang yang berkata Allah punya anak. Ini di antara tugas penting Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Allah nyatakan dalam Al-Quran, mengapa beliau diutus ke muka bumi ini. Di antaranya secara khusus, mengingatkan orang-orang yang berkata Allah punya anak. Jemaah sekalian, Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Siapa kalau begitu yang melanjutkan tugas beliau? Selain daripada kita umat beliau. Melanjutkan tugas amar ma'ruf nahi mungkar.
Bukankah kita ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW? Kalau begitu kita harus paham, kita punya tugas melanjutkan dakwah beliau. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah, mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah, tunduk kepada Allah berdasarkan ilmu. Ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah mengajak kepada Allah berdasarkan ilmu. Kalau kita ingin menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya, berarti kita harus berdakwah. Di antara tugas dakwah kita adalah mengingatkan orang-orang yang berkata Allah punya anak. Dakwahi mereka, ingatkan mereka. Itu adalah ucapan yang bertentangan dengan kenyataan, bertentangan dengan kebenaran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka atas ucapan tersebut. Allah ingatkan dalam banyak ayat. Wa qalu takhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Sungguh kata Allah, kamu telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena mendengar manusia mengucapkan itu. Dan bumi terbelah serta gunung-gunung pun runtuh karena mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Maksud ayat ini, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, langit, bumi dan gunung-gunung hampir saja hancur berantakan kalau Allah tidak menahannya. Kenapa mereka hampir hancur, jemaah sekalian? Karena mereka tahu saat manusia mengucapkan Allah punya anak, Allah sedang murka, semurka-murkanya, sehingga mereka takut kepada Allah. Langit, bumi dan gunung-gunung, karena takutnya kepada Allah, hampir saja hancur berkeping-keping kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menahannya. Apakah jemaah sekalian kemudian masuk akal ada orang merayakan hari lahir seseorang yang mereka yakini anak Allah, lalu kita ucapkan selamat? Allah sedang murka kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang murka kepada mereka dengan semurka-murkanya, yang hampir saja membuat langit, bumi dan gunung-gunung hancur karena takut atas murka Allah. Kok kita mengucapkan selamat? Kita seakan menyatakan setuju atas perbuatan mereka. Kita memberi apresiasi, penghargaan terhadap dosa yang membuat Allah murka. Maka ketahuilah jemaah sekalian, ketika mereka berkata Allah punya anak, itu adalah pelecehan kepada Allah. Itu adalah pencemaran terhadap kesucian Allah. Oleh karena itu Allah juga mengatakan, wa qalu takhadallahu walada subhanah. Dan mereka berkata Allah punya anak. Maka Allah mengatakan subhanah, Maha suci dia dari memiliki anak. Kenapa Allah mengatakan dia maha suci dari memiliki anak? Karena mengatakan Allah memiliki anak berarti mengotori kemuliaannya. Itulah sebabnya kita juga disuruh mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Maha suci dari apa? Dari ucapan buruk mereka, dari perbuatan syirik mereka. Di antaranya mereka mengatakan Allah punya anak. Jangan sampai kita ucapkan subhanallah, tapi kita gak tahu artinya. Setiap hari kita ucapkan subhanallah, artinya Allah maha suci dari memiliki anak. Allah maha suci dari dipersekutukan. Allah maha suci dari semua sifat-sifat tercela. Itu arti ucapan kita subhanallah yang setiap hari kita ikrarkan. Jangan lupa jemaah sekalian, ini tugas kita. Mengingatkan mereka, ucapan mereka itu salah. Itu tugas Nabi Muhammad SAW yang kita punya kewajiban untuk melanjutkan tugas beliau. Jangan malah sebaliknya, kita memberi apresiasi, memberi penghargaan, mengucapkan selamat terhadap perbuatan dosa terbesar, dosa kekafiran dan kesyirikan yang membuat Allah murka dengan semurka-murkanya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Surat ini ditutup dengan pernyataan Allah, tidak ada satupun yang serupa dengannya. Artinya, hanya dia pemilik nama-nama yang maha indah. Hanya dia pemilik sifat-sifat yang maha mulia.
yang tidak punya aib sedikit pun, yang tidak punya kekurangan. Maka tidak ada manusia, tidak ada satupun makhluk yang seperti dia. Begitu pula jamaah sekalian, hanya dia yang berhak disembah. Karena lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa dengannya, maka hanya dia yang berhak disembah. Oleh karena itu menyembah kepada selain dia adalah dosa yang sangat besar. Kenapa jamaah sekalian? Karena orang yang menyembah kepada selain Allah berarti dia menyamakan Allah dengan makhluk. Hanya Allah yang berhak disembah. Karena lam yakun lahu kufuwan ahad. Tapi seorang hamba kemudian menyembah makhluk, berarti dia samakan Allah dengan makhluk tersebut. Maka dia mendustakan ayat ini dan dia menghina Allah. Kenapa disebut menghina Allah? Karena Allah yang maha besar, yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha kuasa. Dia samakan dengan makhluk yang lemah, yang kecil, yang hina, yang selalu butuh kepadanya. Dan Allah lah yang mencukupi kebutuhan seluruh makhluk. Oleh karena itu perbuatan dosa syirik sama dengan menghina Allah, melecehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Kesimpulannya jemaah sekalian, apabila kita pahami dengan baik ayat ini, dan kita amalkan setiap hari, kita baca setiap hari, maka seharusnya tauhid kita semakin kuat. Keimanan kita kepada tauhid semakin kuat. Dan tidak kita menjerumuskan diri kita sendiri dalam dosa kesyirikan. Dan apabila kita amalkan ini terus sampai kita berjumpa dengan Allah, maka kita dijamin masuk surga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengazab. Allah jamin masuk surga bagi orang yang tidak mempersekutukannya, tidak menduakannya, tidak menyembah kepada selainnya sedikit pun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'awat. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mujahidina fi Filistin. Allahumma dammir a'da'aka al-yahud. Allahumma dammir a'da'aka al-yahud. Allahumma dammir a'da'aka al-yahud al-ghasibina al-mu'tadina fi Filistin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا melurus dapatkan shaf. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.